saya lebih sedihnya ya sedih bahagia sih, terharu ketika saya nggak bisa ngajak kedua orang tua saya. Betul. Iya, karena sebetulnya ya seandainya itu Bisa ditukar. benar. Saya kasih ke bapak saya yang pertama. Pemirsa PTDI TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Bincang Santai. Kali ini kita kedatangan tamu dari kalangan remaja, pemenang Musabaqah Tilawatil Quran, yang hadiahnya yakni berangkat umroh ya, umroh Alhamdulillah. gratis ke Tanah Suci. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Apa kabar Robi? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana nih kegiatan di masa pandemi? Kegiatan saya ya disibukkan dengan ngajar-ngajar privat. Ya ngajarnya nggak ke rumah, tapi saya nyamperin ke rumah murid satu persatu. Prestasi yang pernah Robi raih saat itu, yaitu kan bukan naik haji ya, umroh ya. Iya, umroh ke Tanah Suci gitu. Secara gratis. Iya. Itu sesuatu yang luar biasa juga ya. Itu kenapa bisa sampai ke Tanah Suci dengan gratis, Robi? Ya itu sih sebenarnya kayak nggak disangka ya. Dulu sempet tuh lagi masa-masa sekolah, setiap kali ada orang pulang dari Tanah Suci, baik itu yang umroh maupun yang berhaji, itu saya selalu senang, gembira. Rasanya tuh, ayo kita jenguk orang pulang umroh, kali aja kita bisa berangkat ke Tanah Suci. Ya. Terus juga biasanya kan orang pulang dari Tanah Suci doanya terkabul. Benar. Ya, jadi selain kita bersilaturahmi, terus kita minta doa saya gitu setiap kali ada orang pulang umroh. Itu kenapa Robi bisa meraih tiket umroh gratis? Awalnya saya mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh kepala kelurahan Segera Makmur waktu itu. Tepatnya tahun 2017. Ya. Lombanya akhirnya dinyatakan menang. Ya, dinyatakan menang itu pas pertengahan malam nuzulul Quran. Itu alhamdulillah. Itu sebenarnya lomba Musabaqah Tilawatil Quran. Kalau orang-orang kan biasanya lomba seperti itu lebih kepada ini ya, nadanya gitu, terus suaranya harus bagus. Kalau saya tidak mementingkan itu dulu, saya mementingkannya itu tajwidnya harus benar gitu. Yang saya utamakan itu. Kalau masalah suara ya paling saya nomor urut berapa gitu, tapi itu yang pacuan saya itu tajwidnya. Saya harus benerin itu dulu. Karena sebenarnya membaca Quran itu bukan hanya membaguskan suara. Iya. Tapi hukum bacaannya juga harus sesuai dengan kaidah yang ada gitu ya kan. Iya. Jadi betul. Apa motivasi Robi bisa ikut gitu untuk lomba itu? Ada keinginan dari guru saya waktu itu, guru ngaji. Guru ngaji saya, awalnya saya ini agak takut takut ikut lomba seperti itu karena saya pernah ngikut lomba MTQ 2 kali gagal. Kecewa gitu, tapi masih ada keinginan kalau ada lomba-lomba pengen ikut, cuma penasaran, cuma saya nggak pede gitu. Terus guru ngaji saya tuh tiba-tiba saya pulang sekolah ngabarin, Wia kan saya dipanggil Wia di rumah ya, Wia ikut lomba yuk, lomba di kelurahan. Tahu nggak Wia hadiahnya itu dapat umroh gratis, hadiah utamanya katanya gitu. Saya takut Bu, kata saya gitu ya. Nggak apa-apa Wia, semangat, saya yakin kamu pasti bisa, apalagi hadiah utamanya umroh. Tuh hebat banget Wia, kata guru saya gitu. Jadi itu merupakan motivasi ya. Awal mulanya dari guru saya ngajak. Terus setelah itu saya minta pendapat dari orang tua. Pas kata orang tua itu baik kok gitu. Ya udah akhirnya
Saya daftar tuh, itu pun daftar nggak saya daftar sendiri, didaftarin sama guru saya. Jadi tuh saya cuma mempersiapkan lombanya aja. Berarti dari ridho ya, ridho orang tua, apalagi dari guru juga ya, ridho sehingga orang tua bisa dan ridho guru. bisa meraih kesempatan untuk lomba juga ya kan. Terus saat itu apa cuma Robi yang berangkat atau ada juga pemenang yang lain? Enggak, itu cuma satu orang hadiah utamanya. Hadiah utamanya, berarti kamu yang meraih hadiah utama. Ya, Luar biasa ya. Ya. Ini sungguh menginspirasi ya, sahabat PTDI TV, karena masih muda ya. Saat itu umur berapa? Saya waktu itu lagi kelas 3 SMA. 3 SMA umur berapa ya? 17-an. 17 tahun. 17 tahun luar biasa bisa berangkat ke Tanah Suci. Robi memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin dan karena prestasinya bisa berkunjung ke Tanah Suci. Luar biasa. Alhamdulillah. Berkat ridho orang tua juga, ridho dari guru. Saya penasaran nih, waktu berangkat ke Tanah Suci gitu, ada nggak sih hambatan lain selain sekolah? Hambatannya itu pada saat saya berangkat, kan saya lombanya tahun 2017. Ya. Terus saya berangkat awal 2018, lebih tepatnya kalau nggak salah tanggal 14 Januari tuh 2018. Ya itu kan lagi kelas 3 itu lagi sibuk-sibuknya dengan ujian praktek, ujian inilah ya pokoknya berbagai ujian tuh di awal-awal Januari itu kendalanya. Cuma saya bilang kepada wali kelas gitu, saya mau izin mau berangkat umroh gitu. Kalau bisa saya ngikutin ujian praktek dan ujian lain sebagainya menyusul setelah saya pulang umroh, kata saya gitu. Ya alhamdulillah dipermudah sama wali kelas. Dan juga nggak ada hambatan lain, cuman itu doang sih. Berarti hambatannya emang lagi ujian pada saat itu. Benar-benar. Berarti memang semuanya jalannya tuh Allah mudahkan ya untuk bisa berkunjung ke Tanah Suci dari mulai lomba ternyata menang ya kan, udah gitu ternyata ada hambatan lagi mau ujian ternyata Allah mudahkan lagi, diberikan keleluasaan gitu untuk bisa sampai sana gitu. Nah kalau untuk nih menarik juga kalau kita bahas di Tanah Suci. Bagaimana perasaannya bisa sampai sana, melihat Tanah Suci, menginjaknya langsung? Senang, alhamdulillah, pokoknya senang banget. Jangankan udah di Tanah Suci, saya baru mau berangkat ke Tanah Suci, berangkat ke bandara ya. Sebelum berangkat ke bandara saya kumpul di kantor kelurahan gitu. Semua jamaah dikumpulkan di situ. Yang bareng baik yang berangkat umroh dari luar daerah, dari luar daerah maupun yang daerah-daerah situ, pokoknya dijadiin satu lah. Jadi tuh saya berangkat dari rumah tuh hampir ya setengah kampung itu ikut nganter gitu. Bahkan saya lebih sedihnya ya sedih bahagia sih, terharu ketika saya nggak bisa ngajak kedua orang tua saya. Iya, karena sebetulnya ya seandainya itu bisa ditukar, benar. Saya kasih ke bapak saya yang pertama. Benar. Iya, karena apa? Saya kepengen bapak saya duluan yang merasakan ya. Kan. Nah itu ketika saya berangkat tuh saya perlu ke kedua orang tua saya gitu. Terus juga pas sampai di kelurahan, saya dikumpulkan dengan jamaah umroh. Itu saya laksana bagaikan emas di tengah pokoknya tuh saya bagaikan kayak presiden bahasanya gitu ya. Iya, saya diistimewakan ya dari mulai berangkat dari rumah menuju ke kelurahan, dikawal. Berarti sama kayak diarak-arak juga ya? Iya, diarak-arak. Terus sampai di kelurahan kita juga dipisahkan dengan yang pengantar maupun calon tamu Allah gitu dipisahkan. Terus pakaian kita serba putih, itu merupakan suatu kebanggaan ya dalam diri saya. Saya serasa kayak mimpi kayak gitu. Terus ketika naik mobil bis itu saya senang, haru, tapi juga ada sedihnya.
saya meninggalkan orang tua, tapi saya dalam hati saya, ya Allah, saya nitip kedua orang tua saya ya di rumah, tolong jagain. Saya mau ibadah ke rumahmu dulu gitu ya. Pokoknya. Saya terbawa perasaan nih, karena siapa yang nggak mau berangkat ke tanah suci gitu untuk berkunjung ke rumah Allah yang paling mulia dengan luar biasa, dengan prestasi gitu. Iya. Orang berusaha untuk mencari uang biar bisa berangkat haji atau umroh. Ternyata ada anak remaja wanita yang bisa berangkat dengan secara gratis karena prestasinya gitu. Itu kan sesuatu yang harus diapresiasi ya. Bisa jadi inspirasi juga untuk sahabat PTDI TV. Kasih dong tipsnya bagaimana bisa tawakal. Mungkin ada doa-doa selama ini yang Robi jalankan sehingga Robi bisa mencapainya gitu. Pesan saya kepada sahabat PTDI ya, teruslah bercita-cita, walaupun mohon maaf menurut orang lain pandangan kita itu orang rendah, tapi menurut Allah kalau kitanya berusaha, kita bakalan bisa mencapai target itu, apa yang kita impikan. Terus juga usahakan ya, kita harus selalu berbakti kepada orang tua, karena itu merupakan salah satu jalan untuk menuju kita meraih impian kita. Luar biasa. Gitu. Berarti kuncinya itu berbakti kepada orang tua. Jadi ya? Jadi selama dari kecil tuh ya, saya tuh selalu diajarkan untuk bertanggung jawab gitu. Jadi saya berusaha untuk mandiri, terus juga apa-apa yang orang tua perintahkan, saya berusaha untuk menjalankan. Saya berusaha walaupun itu sesuatu yang tidak disukai ya. Iya, sesuatu yang tidak disukai. Bahkan itu terkadang menyakitkan gitu. Tapi Allah ganti tuh sakit-sakit Robi itu jadi ridhonya Allah tuh memang benar dari orang tua juga. Iya, dari orang tua. Maka dari itu ketika kita ingin meraih sesuatu, kuncinya berbakti kepada kedua orang tua. Betul. Terus juga jangan lupa berbakti kepada guru. Terus juga perbaiki ibadah kita, terutama dalam sholat dan baca Quran gitu. Walaupun kita nggak sempat untuk membaca Quran, minimal kita mendengarkan murotal gitu. Berarti lebih banyak manfaat ya? Iya, lebih banyak manfaat. Gitu. Ini luar biasa nih, inspirasi sekali. Kadang kita suka lupa bahwa apa yang kita jalanin di bumi ini tuh tidak lebih berharga kalau kita tidak menghormati kedua orang tua. Iya. Bahwa ridho orang tua itu sangat berpengaruh ya dalam hidup kita. Sahabat PTDI TV, semoga apa yang disampaikan dari narasumber bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil petikan hikmah dari apa yang sudah dia raih, prestasinya bisa menginjakkan ke tanah suci. Jadi untuk sahabat PTDI TV, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Robia udah meluangkan waktunya bisa berbagi inspirasi kepada sahabat PTDI TV. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan doa Robi ke depannya selalu Allah kabulkan ya. Amin, Allah mudahkan jalannya. Oke, terima kasih Robi. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.